orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sukacita hari yang baru, Pastor Andy kembali menyapa Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Obat yang manjur, hati yang gembira. Hati yang gembira, obat yang manjur membuat wajah kita berseri-seri. Hore! Ayo bilang kanan kiri. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya mau sehat, saya mau hatiku bergembira karena Tuhan. Hati yang gembira lala adalah obat seperti obat hati yang manjur. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, saya sehat. Yeay. Hati yang gembira lala adalah obat seperti obat yang manjur, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Tulangmu kering, hati yang gembira. Haha, saya sehat. Makasih, bless you. Mana pribadi-pribadi yang bergembira hari ini? Hatinya bersuka cita. Yeay, saya. Sambil kita bersama-sama dimanapun berada, goyang kiri, goyang kanan, tepuk tangan, sukacita, wajahnya bundar-bundar, sehat-sehat, itu gambaran sukacita. Wajahnya itu berseri-seri, yeay. Hati yang gembira, hahaha, adalah obat seperti obat hati yang manjur, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Ingat, hati yang gembira, haha, saya sehat. Hati yang gembira, haha, Anda sehat. Hati yang gembira, hehe,
Tuhan senang. Yeay. Amin. Yuk lagi pujikan pujian ini, hati yang gembira. Masih ada tuh saya lihat yang sedih-sedih, masih ada tuh yang muram-muram. Ayo bersama-sama kita semua sehat karena hati kita bersuka cita. Semua kesedihan tanggalkanlah karena hari yang baru. Marilah kita bergembira karena ada pengharapan dalam Yesus. Amin. Mana nih pribadi yang mau bergembira? Mana emoji, mana tangan-tangannya, mana komentarnya? Saya gembira. Ketik gembira, 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 gembira. Yeay. Hati yang gembira lala adalah obat seperti obat. Hati yang paling mujarab manjur jur jur jur, tapi semangat yang patah keringkan tulang, tulang kering sakit. Hati yang gembira, haha, saya sehat. Hati yang gembira, lala, adalah obat seperti obat. Hati yang manjur, dor, 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 tapi semangat yang patah keringkan tulang, tulang kering sakit. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Yeay. Tepuk tangan bersama-sama. Banyak nih yang senyum sendiri. Tapi jangan lupa senyum harus ada orang lain. Kalau senyum sendiri bahaya, nanti dikira ada sukacita. Ada dong. Karena Tuhan bertahta, dipuji-pujian anak-anaknya. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira lala adalah obat. Obat yang manjur seperti obat. Hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Hati yang gembira, lala, kamu sehat. Hati yang gembira, lala, muka berseri-seri. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, jur, jur, jur. Dan lebih banyak orang sudah mengerti hal ini. Karena juga beberapa hari lalu Pastor sudah sharingkan tentang renungan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, jur, jur. Shalom. Bapak Ibu terkasih, seringkali orang bertanya sama Pastor saat offline. Ketemu di jalan, ketemu di warung, ketemu pas jalan di mana gitu ya. Ini Pastor Andy kok wajahnya tambah ceria, berseri-seri.
awet muda. Kalau pakai bahasa Makassar, awet muda ki. Lalu mereka mulai bertanya, apa resepnya? Adakah jamunya? Saya jawab, ada. Ya, ada resepnya dan ada jamunya. Nah, jawaban saya ini akan saya sharingkan menjadi perenungan buat setiap kita bersama-sama. Saya mau tanya nih, siapa yang setelah dengar firman hari ini rindu wajahnya berseri-seri, sehat? Saya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa nih yang rindu setelah dengar firman, jadi pelaku firman Tuhan setelah ini? Awet muda ki, saya. Nah, sekarang saya akan menjawab ya banyak pertanyaan-pertanyaan waktu present offline ketemu gitu ya, kepada saudara sekalian juga ikut mendengar, tapi saya kemas dalam perenungan firman Tuhan. Saya percaya jadi berkat lebih banyak orang. Kalau beberapa orang saya ketemu, mereka tertawa, mereka senang, mereka terberkati. Hari ini ada puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan orang akan mendengarkan sharing ini, kesaksian hidup, live yang nyata, doa yang penuh kuasa, dan firman yang mengubahkan di Time for Bible. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Apa rahasianya, resepnya hamba Tuhan ini dikatakan wajah berseri-seri? Saya akan bagi yang pertama resepnya, yang kedua jamunya. Amin. Amin. Habis ini dengar, aminkan, lakukan firman, percaya sungguh hidupmu akan sehat, wajahmu akan berseri-seri, dan juga engkau akan tampak hanya tampak doang, tapi sebetulnya tidak. Maksudnya tampak awet muda, tapi umur ya umur gitu ya. Selamat mendengarkan jawaban saya dan menjadi firman perenungan yang saya ambilkan dari kitab suci. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, apa resepnya wajahku ini berseri-seri gitu ya? Ini resepnya. Di dalam kitab suci tercatat, Bapak Ibu terkasih, kitab Amsal pasal 15 ayat yang ke-13. Selamat membuka resep wajah berseri-seri. Ya. Di dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 13. Demikianlah resep dari firman Tuhan agar wajahmu seperti wajahku, yang menjadi pelaku firman Tuhan percaya, hati yang gembira membuat wajah berseri-seri. Di sini Amsal 15 ayat yang ke-13. Ada tertulis firman Tuhan. Kalau ada tertulis, saudara percaya, jangan ragu-ragu. Nggak usah ditafsir-tafsir lagi, hermeneutika, homiletika. Nggak usah, ada tertulis, sudah aminkan itu firman Tuhan. Mampu lakukan. Kalau nggak mampu doa, minta Tuhan tolong.
mampukan saya untuk lakukan firman-Mu. Amsal 15 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan, ada tertulis, hati yang gembira membuat muka atau wajah berseri-seri. Jadi apa resep Pastor Andy wajahnya berseri-seri? Hati yang gembira. Jangan kira hati yang gembira hamba Tuhan terus gak ada masalah. Ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan. Tapi mengenai hati kita gembira, itu adalah sebuah keputusan. Artinya apa? Masalah, tantangan, pergumulan, kesulitan yang kita hadapi, terus kesibukan, tidak boleh mengganggu suasana hati kita. Tetap bergembira, karena hati yang gembira apa? Membuat muka, wajah, raut air wajah muka kita itu apa? Berseri-seri. Berseri-seri itu mengalahkan skincare yang bikin kencang muka. Bapak Ibu terkasih, Pastor Andy sampai hari ini tidak punya skincare. Kadang-kadang terpikir sih, skincare apa yang bagus ya buat laki-laki, tapi saya tidak punya. Yang ngerti, tolong di-spill dong. Saya tidak pakai skincare, saya tidak punya skincare, Bapak Ibu sekalian. Kalaupun kita ini live seperti ini, Pastor hanya kasih sedikit bedak-bedak supaya yang bekas bangun tidur pagi-pagi itu minyak-minyaknya masih nempel di muka itu tidak tampak kusut di kamera, karena Pastor Live ini ada juga dikasih lampu penerang begitu. Itu saja. Tapi mengenai skincare, apa resep-resep kayak ginseng apa, tak punya saya. Ini dia hati yang gembira. Yes, hati yang gembira membuat wajahku berseri-seri. Itu kata orang. Gimana kata Bapak Ibu sekalian, baik yang lihat di online ataupun yang sudah pernah datang langsung jabat tangan ketemu. Ayo di-spill dong. Ayo, saya mau lihat komentarnya, saya mau baca. Kalau saudara yang saya ngomong ini sama, ada bilang ganteng di Pastor Andy. Kalau bilang sama, tidak ada settingan, berarti firman yang saya bacakan, saya sharingkan, ini benar-benar real dong. Iya kan? Karena biasanya orang semakin jelita, jelang 50 tahun, semakin gimana, kerut, kusut gitu ya. Skincare, obat, ginseng, jamu, apa macam-macam itu vitaminnya mungkin bisa bikin kencang seketika wajah, atau apa ke operasi, krem atau apa mungkin bisa, tapi tidak akan tampak berseri-seri. Obat-obatan termasuk jamu atau apa gitu ya, jamu itu hanya bikin kencang, tapi Bapak Ibu sekalian tidak berseri-seri. Saya beritahu rahasia ini sekali lagi. Yang membuat wajahmu berseri-seri adalah hati yang gembira. Orang sudah lebih banyak tahu bahwa selama ini hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bahkan banyak dokter-dokter yang sudah tahu bahwa hati yang gembira obat yang manjur. Saya beritahu hari ini hal yang baru, mungkin jarang kau dengar.
sharingkan berita ini, sharing ini, sharingkan renungan ini. Lebih banyak orang-orang yang wajahnya akan berseri-seri ketika dia tahu kebenaran ini. Hati yang gembira membuat wajah, muka berseri-seri. Amin. Bagian B dari Amsal 15 ayat 13. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ini lawannya. Jadi wajahmu berseri-seri apabila hatimu gembira. Sebaliknya, kalau hatimu bermasalah, sakit, luka, Alkitab mencatat kepedihan hati, atau engkau izinkan masuk itu luka, kebencian, sakit, akan pedih hatimu, maka semangatmu akan patah. Dan orang yang semangatnya patah itu akan dipenuhi rasa khawatir. Kalau orang dipenuhi rasa khawatir, maka dari wajahnya akan terpancar wajah yang khawatir, ya. Jadi saudara-saudara sekalian, saya ajak kita sekarang maju, lihat Amsal 12 ayat 25, ya. Ini sekarang kita mau mendaratkan firman ini kepada kita semuanya. Bagaimana hidup kita hari ini? Apa kita tetap memilih hati yang gembira, wajah berseri-seri, ataukah tenggelam dalam kekhawatiran dan persoalan? Dan ternyata kekhawatiran dalam hati itu akan membuat orang sakit. Firman Tuhan tertulis bahkan itu membungkukkan orang. Tercatat di dalam kitab Amsal 12 ayat 25. Demikianlah sabda firman Tuhan, ada tertulis, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Ini bukan bungkuk untuk rendah hati, tapi bungkuk karena sakit, bungkuk karena beban hidup. Kekhawatiran itu tidak tunggal, dia akan mengajak orang lain, saudara-saudaranya, sejenisnya, khawatir, gelisah, cemas, bimbang, itu akan terus diajak semuanya. Jadi sekali dengarkan, ini penting banget. Kalau engkau tetap mengizinkan hatimu khawatir, maka kekhawatiran dalam hati tercatat dalam Amsal 12:25 akan membungkukkanmu. Kau akan bongkok sebelum waktunya. Kalau bongkok karena usia tua, 80-90 tahun, wajahnya berseri-seri, pasti dia sukacita. Tapi kalau dalam hati ada kekhawatiran, akan membungkukkan orang. Tapi sekali lagi, bagian B dikatakan, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi yang membuat dia bergembira adalah perkataan yang baik. Orang juga bergembira, sesama kita bergembira kalau mendengar perkataan yang membangun. Bapak Ibu sekalian, bergembira
karena perkataan yang baik. Nah, tadi itu sudah Bapak Ibu sekalian resepnya, ya. Resep wajah berseri-seri. Ada yang komen di TikTok, itu efek filter aja. Loh, tahu banget nih, tahu aja nih. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, nah sekarang Bapak Ibu terkasih, Pastor Andy akan sharingkan, ya. Tadi kan sudah yang pertama, apa resepnya wajah berseri-seri. Nah, sekarang ditanya juga, ada nggak jamunya? Ya, adakah jamunya wajah ini berseri-seri? Saya jawab, ada. Apa jamunya? Saya mau tanya nih, Bapak Ibu sekalian yang nonton ini, wah, lebih 10.000 orang. Mau tanya nih, Bapak Ibu pengen tahu nggak apa jamunya? Ayo, yang pengen tahu ketik saya. Ya, ada jamunya, ada jamunya. Ada yang bilang senyum selalu, bahagia selalu, gembira selalu. Saya. Iya, ada jamunya. Mau tahu aja, mau tahu banget. Iya, wah, saya. Sekarang saya beritahu Bapak Ibu sekalian. Yang tadi udah kan resepnya. Yang pertama, hati yang gembira membuat wajah berseri-seri. Yang kedua, ada jamunya nggak? Ada jamunya. Jamunya adalah, perhatikan ini, jaga mulut. Ketik, jamu jaga mulut. Jamunya adalah jaga mulut. Persis yang ditulis tadi, bahwa perkataan yang baik menggembirakan. Perkataan yang baik itu berarti dari mulut. Jadi jamu adalah jaga mulut. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu terkasih, jaga mulut itu perhatikan apa yang kau makan. Orang Kristen kita ini makanan itu pada dihalalkan, sementara ya agama lain ada yang tidak menghalalkan, menajiskan atau mengharamkan. Orang Kristen ini makanan-makanan dihalalkan. Disinilah tantangan Bapak Ibu sekalian sebagai orang Kristen untuk jaga mulut, apa yang masuk. Jaga mulut. Jaga mulut, apa yang kita makan. Jangan mentang-mentang semua halal, sikat semuanya. RW, B2, B1, B3, sikat semuanya. Ingat ya, jamunya adalah apa? Jaga mulut. Yang pertama, jaga apa yang masuk di mulutmu.
Memang manusia perlu makan, tapi perhatikan, makan yang berguna untuk tubuh ini. Jangan makan racun. Maksudnya racun bukan racun poison itu, atau racun mematikan itu, atau racun kimia itu, bukan. Maksudnya apa yang tidak berguna atau merugikan tubuhmu, jangan kau makan. Gitu, Bapak Ibu terkasih. Ya. Ada tertulis di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-12. Ada yang ketik, jaga mulut, jangan makan babi. Iya, babi itu tidak bersih, ya, unclean. 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Ada tertulis, dengarkan ini, segala sesuatu halal bagiku. Nah, orang Kristen ini banyak halal makanannya, gitu ya. Tapi tidak semuanya berguna. Perhatikan, segala sesuatu halal bagimu. Tapi perhatikan, apa yang dimakan belum tentu semuanya berguna. Ya, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun juga, termasuk makanan. Makanlah apa yang sehat. Jangan makan apa yang membuat potensi penyumbatan, penyempitan pembuluh darah, ya, syaraf, atau asam urat bisa naik. Udah tahu kacang-kacangan itu memicu asam urat. Misalnya, jangan saudara-saudara makan yang banyak-banyak, lalu kalau sakit saudara protes, padahal saudara tidak jaga mulut, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, jamunya apa? Jaga mulut, apa yang keluar. Ya, apa yang keluar dari dalam mulutmu, perhatikan. Ya, termasuk tadi ada yang klik komentar, jamu itu jaga mulut, jangan makan hasil korupsi. Iya, ya. Bapak Ibu terkasih, jaga mulut yang pertama apa? Perhatikan apa yang masuk, ya. Kita perlu makanan, tapi perhatikan apa yang kau makan, karena tidak semua itu berguna untuk tubuh kita. Jangan sampai nanti justru menjadi pemicu penyakit dalam hidup seseorang. Setiap orang, setiap manusia, saya pernah dengar dokter mengatakan, atau pakar-pakar kesehatan mengatakan, memiliki potensi-potensi kanker di dalam kehidupannya, gitu ya. Tapi selama dia bisa memberi asupan makanan yang sehat untuk imunnya, maka sel kanker itu tidak akan berkembang, gitu ya, tidak akan hidup, tidak akan menjadi masalah. Tapi kalau dia memberikan makanan-makanan yang memicu sel itu, nanti dia akan berkembang dan menjadi kanker yang mematikan di dalam tubuh seseorang atau orang tersebut. Makanan, ya, please perhatikan makananmu. Kalau saudara-saudara tidak cocok makan telur, jangan dipaksa, karena sebagian orang telur itu bagus, ya, proteinnya bagus, putihnya begitu, informasi dapat. Tapi kalau saudara
makan telur langsung ada kelenjar, bengkak, radang dan sebagainya, stop. Ya, karena makanan itu perlu, tapi tidak semua berguna buat tubuh kita masing-masing. Perhatikan apa yang kau makan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, jamu jaga mulut, perhatikan apa yang keluar. Apa yang keluar dari mulutmu. Ya, jangan nyakiti orang lain. Jangan dusta. Jangan meremehkan orang. Perhatikan apa yang keluar dari mulutmu. Kita lihat firman Tuhan. Injil Markus pasal 7 ayat 20 ya. Sampai dengan ayat yang ke-23. Injil Markus pasal 7 ayat 20 sampai dengan 23. Baik, selamat mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 7 ayat 20 sampai 23. Ada tertulis, katanya lagi, apa yang keluar dari mulut seseorang, itulah yang menajiskannya. Kata Tuhan Yesus ya. Perhatikan perkataan Tuhan Yesus. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Keluar apa? Ya, mulut, kata-kata. Ya, kalau keluar juga output di jambang itu juga yang kotor-kotor keluar, pembuangan. Tapi yang keluar dari mulutmu, perhatikan Tuhan Yesus, apa yang keluar dari seseorang itu yang menajiskannya. Why? Ayat 21. Sebab dari apa yang keluar dari dalam itu berasal dari hati orang tersebut. Dari dalam hati timbul segala pikiran yang jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, ayat 22, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Ayat 23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Waktu timbul dari dalam, keluar, maka itu akan tampak apa yang di dalam ini. Jadi saya punya satu rahasia nih. Apa rahasianya? Saya bisa mengenal seseorang itu, apa isi hatinya, dari mana? Dari apa yang dia ucapkan. Saya beri contoh. Misalnya kalau orang itu dia terus bicara soal uang, kemungkinan besar menurut saya, yang saya baca firman Tuhan, dalam hatinya hanya ada uang. Karena seseorang itu hanya akan fokus dari apa yang ada di dalam hatinya. Contoh yang lain, misalnya zaman kemarin waktu pemilihan capres, saya sebut saja ada Bapak Anies Baswedan. Waktu itu beliau fokus mau capres. Oke. Akhirnya melewati masa-masa itu, beliau berbesar hati, akhirnya sekarang sudah persiapan akan dilantik Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto.
Nah sekarang Bapak Anies Baswedan saya melihat di televisi lagi fokus mau maju pilkada. Berarti kalau pilkada berarti mau jadi calon gubernur begitu. Pasti sekarang dia akan fokus. Pasti dia tidur, dia makan, dia bicarakan, dia rencanakan bagaimana waktu dia kemarin waktu pemilihan capres, dia fokus bagaimana menjadi presiden. Dan sudah berlalu, sekarang akan maju pilkada. Fokus bagaimana menjadi gubernur. Jadi fokus melakukan apa yang dia sedang kejar. Ini menjadi sebuah ilustrasi yang bagus, saudara-saudara. Dalam hatimu apa yang kau kejar? Jangan sampai engkau hanya fokus pada dunia. Waktu Tuhan jemput saudara tidak punya persiapan untuk kekekalan. Demikian pun juga kita bisa melihat hati seseorang. Dari mana? Dari apa yang dia ucapkan. Saya kembali ke Pak Anies sekarang. Pasti beliau sekarang hanya ucapkan bagaimana akan fokus untuk misalnya Jakarta menjadi gubernur. Ini terus dia ucapkan. Gitu. Itu dalam hatinya. Demikian pun orang, kalau kita melihat ada orang lain yang bicara soal sakit hati sama si A, si B, si C, lalu tiap hari cerita si A, si B, si C, udah kemungkinan besar dalam hati orang itu menyimpan kepahitan kepada si A, si B, si C. Dia akan terus ceritakan. Kita bisa melihat dari isi hatinya. Pentingnya kita jamu apa? Jaga mulut, perhatikan apa yang masuk, dan jamu, perhatikan apa yang keluar. Karena apa yang keluar itu berasal dari hati. Kalau hatimu bagus, akan keluar kehidupan. Kalau hatimu jahat, keluar tadi itu perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, iri hati, hujat, kesemondang, lain-lain. Baik Bapak Ibu sekalian, kenapa kita perlu memperhatikan apa yang keluar dari kalimat-kalimat mulut kita? Karena setiap kalimat yang keluar dari perkataan mulut manusia itu semua punya makna, dan suatu hari nanti Tuhan akan tanya, akan dipertanggungjawabkan. Itu tertulis kok di dalam Injil Matius 12 ayat 36 sampai 37. Saya harap setelah ini Bapak Ibu sebagai orang Kristen, orang Katolik, orang percaya anak Tuhan Yesus, kalau ngomong jangan kelantian. Kelantian itu kalau nggak salah bahasa Banjar. Jangan terlalu lanti mulutmu. Ya, karena setiap kata-katamu nanti, saudara-saudara, satu hari nanti akan dimintai pertanyaan dan tanggung jawab. Mengerti di sini? Oke. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Ya. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Terus berkata, Aku berkata kepadamu. Perhatikan, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Maka biar kata-katamu tidak jadi sia-sia, sebelum omong, pikir dulu. Jangan omong dulu, baru pikir.
Yang benar adalah pikir-pikir dulu baru omong. Jangan omong dulu, pikir belakangan. Karena setiap kata sia-sia yang engkau ucapkan nanti harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jangan dikit-dikit bilang, aduh sorry Jack, sorry bro. Sebelum ngomong itu mikir. Tahu-tahu orang udah luka, orang saudara jadi pemicu hot, pemicu perpecahan. Lalu sorry bro, sorry sis, sorry Jack. Sebelum ngomong mikir, jangan mikir setelah ngomong. Amin. Amin. Ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Perhatikan mulut. Jaga mulut. Amin. Sejauh ini saudara bisa memahami apa yang Pastor sharingkan ini, apa yang saya dapat berkat ini. Kira saudara pun juga bisa mendapat berkat yang sama. Terakhir nih, hari ini sebelum Pastor akan doa. Siapa yang rindu hidupnya dan keluarganya, melihat hari-hari hidupnya baik, saya. Sekali Pastor tanya, siapa yang rindu sejak hari ini mau melihat hari-hari hidupnya baik? Saya. Tolong perhatikan ini. Agar kita melihat hari-hari hidup kita setelah ini baik, jagalah mulutmu. Barang siapa mau melihat hidupnya baik, jagalah mulutnya. Dari perkataan-perkataan yang menipu, yang melukai, jahatin orang, jaga mulutmu. Seperti ada tertulis ya, teguran sekaligus nasihat yang akan Pastor baca hari ini. Setelah ini kita akan doa. Dari 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 12. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan buat Bapak Ibu terkasih. Siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga mulutnya. Dikatakan di sini menjaga lidahnya. Lidah itu berbunyi. Bunyinya kalimat kata-kata. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi saya kira ini jelas banget, saudara bisa terima dengan gamblang. Yang mau mencintai hidup, yang mau melihat hari-harinya baik, jaga mulutmu. Amin. Amin. Ayat 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ingat perbuatan baik, ingat renungan yang kesampaikan kemarin. Sukarelawan rumah Tuhan.
Saudara punya waktu, bantu pelayanan. Saudara punya anak-anak, punya talenta, dorong dia bantu pelayanan. Saudara punya talenta masak, ayo pakai talentamu juga untuk melayani. Jadi sukarelawan di rumah Tuhan. Saudara punya beras lebih, bawa berasmu, kasih orang-orang yang membutuhkan. Kasih makan di pastori, di gereja, ada hamba-hamba Tuhan, bawakan makanan. Kapan ya saya ada yang antarin makanan sih? Pengen juga sih makan itu diantarin sih, keren kali. Pastor, saya di WA gitu, seandainya kapan ya? Belum ada sih. Pastor, saya ada masak hari ini. Ada masak, weh, enak sekali. Saya teringat Pastor Andi. Saya mau bawakan boleh, saya mau kirimkan boleh, saya mau gosen boleh. Boleh banget. Saya tinggal siapin nasi putihnya. Bagi-bagi nah, iya kan? Saudara punya talenta, jago-jago masak ini, wah, puji Tuhan. Saya bersyukur ya, kadang-kadang saya dapat kiriman dari satu Cece, namanya Cece Susi, itu di Jakarta. Beliau ini nggak tahu apakah tukang bikin kue gitu, karena sering sekali kami dikirimin kue dan kuenya enak-enak. Saya selalu bagi untuk orang banyak di hari Minggu. Jadi di hari Minggu kami selalu bagi kue. Ya, selain juga kadang kita kasih makanan, breakfast dan sebagainya gitu ya. Karena saya bagi-bagi gitu. Ayo saudara di sini, siapa yang mau jadi sukarelawan kue? Sukarelawan di rumah Tuhan. Ya, talentamu banyak ya. Jangan bilang gini, Pastor, saya punya talenta. Apa talentaku? Talentamu gosip. Itu bukan talenta. Itu keburukan yang harus kita cutting, kita harus buang ya. Kalau Pastor, saya punya talenta. Apa itu? Memuji Tuhan. Nah, itu kemuliaan Tuhan nyatakan. Amin. Amin. Jadi saudara sekalian, ingat ya, ia harus melakukan yang baik. Orang Kristen, orang percaya diperlengkapi dengan perbuatan baik. Amin. Dan harus mencari perdamaian. Yang berikutnya 12. Ini dia. Di ayat terakhir hari ini Pastor bacakan. Ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya Tuhan kepada permohonan mereka yang minta tolong. Wah, habis minta doa, minta tolong, Tuhan seperti janji firman tertulis ya, matamu ya Tuhan tertuju kepada doa orang-orang benar, dan telinga Tuhan tertuju kepada permohonan mereka yang minta tolong. Namun diingatkan kembali, wajah Tuhan itu menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sejauh ini pembahasan firman Tuhan, Pastor akhiri dengan satu pesan, mari bertobat. Supaya doa-doa kita bukan dari doa yang ditentang oleh Tuhan, bukan doa-doa yang Tuhan memalingkan wajahnya. Caranya kita bertobatlah, tinggalkanlah kejahatan, jauhilah dosa, minta ampun kepada Tuhan. Supaya saat kita berdoa sebentar, doa kita menjadi doa orang-orang benar. Dan saat kita menaikkan permohonan,
telinga Tuhan tertuju kepada permintaan permohonan minta tolong di hadapan Tuhan. Amin, amin. Sudah tahu kan apa resepnya wajah berseri-seri? Apa? Masa lupa? Hati yang gembira. Dan apa jamunya? Jamunya adalah halo, jaga mulut. Makasih Ciara dan Pasaribu dan banyak orang di sini. Jamu hati gembira, Ania Kani, Ribo, Endang, Rizda, dan banyak lagi. Puji Tuhan. Amin, amin, amin. Buat renungan firman Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus atas firman yang Engkau sudah berikan kepada kami, dan sharing yang sudah hamba-Mu sampaikan ini menjadi berkat penguatan bagi setiap kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas firman-Mu, dan kami percaya Roh-Mu dalam kami, yaitu Roh Kudus, mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dan kami juga berjanji menanggalkan hidup yang jahat, menanggalkan hidup yang lama, dan saat ini terjadi pertobatan massal. Jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, menyadari kami semua bete alias butuh Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon jamahan-Mu Tuhan atas kami semua. Kekudusan-Mu ya Tuhan atas kami. Pengampunan dan kasih karunia-Mu Tuhan atas kami turun memenuhi kami semua. Engkau Tuhan dalam hidup kami. Hanya Engkau yang layak disembah, Tuhan Yesus Kristus. Layaklah segala bangsa sujud menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, katakan amin. Saya percaya, dan lihatlah wajahmu saat ini berseri-seri. Ingat, hati yang gembira. Amin, amin. Ingat, jamu apa? Jaga mulut. Apa yang kau makan, perhatikan makananmu. Apa yang keluar, perhatikan apa yang keluar. Dan juga kalau sedang melihat hari-hari hidupmu, keluargamu baik, jaga apa yang engkau ucapkan. Jangan sakitin orang, jangan lukai orang, jangan bikin jahat sama orang. Ada salah-salah, minta maaf, minta ampun, supaya damai Tuhan atas engkau. Hidupmu ini baik-baik semuanya. Amin. Bapak Ibu terkasih, Pastor akan ajak kita sekarang untuk minum air berkat, yang sebelumnya kita akan mohon kepada Tuhan berkat daripadanya. Bapakku yang di surga, dipermuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam surga. Terima kasih buat pelayanan kami terima hari ini, karya-Mu luar biasa. Bapa, kami mohonkan berkat-Mu untuk air yang akan kami minum. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, air di tangan kami ini diberkati dan menjadi berkat buat kesehatan kami yang meminumnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, minumlah, dan ini jadi berkat banget buat Bapak Ibu sekalian.
Setelah ini saudara-saudara semuanya terberkati. Siapa yang terberkati? Saya, puji Tuhan. Jadi saksi ya. Pastor akan doa berkat dulu. Namun saya sampaikan setelah doa berkat akan tetap ada kesaksian. Saya sih pikir saudara dengar kesaksian ini bagus juga karena di antaranya ada kesaksian dan sedikit video masa lalu bagaimana ada seorang adik yang lumpuh yang waktu berapa tahun yang lampau pastor doakan. Kemarin saya mendapat chat WA menginformasikan ternyata setelah anak itu pulang dia sehat dan sekarang dia sudah tumbuh menjadi anak gadis remaja dewasa. Dan dia sepanjang hari cerita pengalamannya bagaimana dia sudah sembuh hari ini. Dan ini membuat saya getar dan terharu bahwa apa yang saya tanam berapa tahun lalu, bahkan benihnya sudah saya lupa, tapi ternyata itu berbekas di hati banyak orang-orang sakit, termasuk orang lumpuh disembuhkan. Nah, sebentar saya akan sajikan bagaimana sedikit. Saya juga udah lama banget videonya, saya akan mentayangkan sedikit seperti yang dikirimkan saja, yang viral bertahun-tahun dan jadi berkat penguatan bagi banyak orang. Baik, jadi saya harap saudara-saudara kalau punya waktu bisa dengar juga kesaksian-kesaksian, karena juga saya akan ringkas paling 5-10 menit selisih sedikit. Baik Bapak Ibu sekalian, kesaksian ini atau kesaksian kita dengar tiap hari yang ada saya sajikan, ini tujuannya bukan untuk pamer ya, hanya untuk supaya saudara tahu, yakin, percaya, melihat karya Tuhan yang nyata di zaman kita ini. Baik, sekarang pastor akan mohonkan berkat dari Bapa di surga bagi kita semua masuk di hari yang baru. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu yang terkasih. Dengan tangan yang terangkat, terimalah berkat dari Bapakku di surga. Dan masuklah engkau di hari yang baru ini dalam perlindungannya, dalam rahmat, berkat, dan kebajikannya. Darah Yesus yang berkuasa mentahirkan, menutup bungkus kehidupan kita semuanya. Dan terang Kristus itu bercahaya di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Hatimu dipenuhi firman Tuhan. Dan sepanjang hari ini engkau menjadi garam, terang, dan berkat bagi sesama. Terimalah berkat ini. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, kesehatanmu sempurna. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Berkat kesehatan, berkat rohani, berkat dari Tuhan, pastor sudah mohonkan dari Bapa di surga, dan saudara tadi sudah mengangkat tangan dan mengaminkan. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pastor mau close dengan pujian. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat,
Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Saudara yang butuh doa, yang baru gabung di TikTok dan khusus TikTok aja, saudara bisa lihat doanya atau ikut doanya, lihat di Facebook atau di YouTube ya, di channel Pastor Andy Simon TV. Saudara-saudara bisa di sana ikut doanya. Doa tidak expire. Kalau di TikTok sendiri kan live streaming tidak tersimpan gitu. Ya, terima kasih saudara-saudara sekalian. Pujian yang saya akan bawakan, oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, sudah menyembuhkan jutaan orang-orang sakit. Yeay. Selamat mendengarkan dan sekaligus menjadi penyemangat masuk di hari yang baru. Bersama Tuhan Yesus, segala perkara dapat kita tanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan Yesus setia. Makasih Bapak Melki, Cece Cinsiu, Ibu Inge, Shalom. Ada Minca Seme, Kristianto, ada Kakak Chelsea di TikTok. Halo semuanya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Halo Opun Kardo Sihite, tak pernah Dia mengecewakan. Yes, Tuhan Yesus tak pernah gagal. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Haleluya. Kesetiaan Tuhan sudah terbukti dan real sampai hari ini. Kuasanya nyata. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Yeay. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Amin. Amin. Masuklah di hari yang baru. Damai Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan
menyertai selalu. Tuhan berkati selalu ya. Shalom. Dadah semuanya. Yeay. Jangan lupa kiss bye. Dor. Sola fide. Hiduplah oleh iman. Immanuel. Tuhan Yesus sayang kita semuanya, sayang kita semuanya, sayang kita semuanya, dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you all, dadah.